Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jamil. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak merasakan bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Misalnya kita bernapas ini Bapak Ibu, ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang mereka tidak bisa bernapas, mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan agar bisa mereka bernapas walaupun sesaat yang diminta oleh orang yang telah meninggal dunia itulah yang kita dapatkan sekarang. Maka syukuri ini Bapak Ibu, apapun persoalan kita jangan sampai kita berkesah, kita bersedih karena nikmat yang diminta oleh orang meninggal dunia itu untuk dihidupkan kembali kita rasakan sekarang. Maka nikmatilah kehidupan ini sampai Allah akhirkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Maka terasa sekarang kita sudah masuk surah Al-Baqarah ayat 102. Cukup panjang ayatnya Bapak Ibu, kita ringkaskan saja. Apa kata Allah di sini? Wattaqu ma tatlus sayatin. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Kita langsung saja ke hikmah dan pelajaran Bapak Ibu karena panjang ayatnya dan mau kita tinggal 4 menit. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ayat 102. Ayat 101 menyinggung kaum Yahudi yang berpaling dari kebenaran Al-Quran dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Itu di Al-Baqarah 101. Al-Baqarah 102 menjelaskan bentuk nyata dari penyimpangan mereka, mengikuti ajaran sihir yang ditembuskan setan pada masa waktu itu. Hikmah apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Karena itulah kami hadir di sini setiap Selasa Rabu untuk mengajak kita melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu, sihir adalah jalan kekafiran. Walakin as-sayatin kafaru yu'allimuna an-nas sirru. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Ternyata praktek perdukunan yang masih marak. Kalau kita benar-benar menjadi umat Rasulullah SAW, walaupun dijamin sehat Bapak Ibu, tapi yang akan menyiapkan itu melalui antara dukun, dan dukun itu mengobati kita dengan sihir, berkolaborasi dengan jin, dan jin itu berkabinasi dengan setan. Biarlah tidak sehat, biarlah tertunda sehat kita daripada harus berobat kepada dukun yang ada indikasi sihir di situ. Karena Allah mengatakan di sini sihir adalah jalan kekafiran. Biarlah ditunda kesehatan kita asal kita tidak keluar dari tema. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat wa ma kafaru Sulaiman kata Allah. Dan Sulaiman tidak kafir. Maka Nabi Sulaiman bebas dari tuduhan sihir. Ini pelajaran dengan mudah menuduh orang soleh tanpa bukti. Banyak Bapak Ibu orang-orang soleh yang mampu dengan izin Allah menyehatkan dengan zikirnya, dengan herba-herbanya, kemudian dituduh orang soleh itu dia. Rasulullah mengatakan di sini, "Wa ma kafara Sulaiman
dan Sulaiman tidak kafir. Tidak seluruh dukun itu yang kafir, Bapak Ibu. Kita pelajari, kita selidiki kehidupannya, akhlaknya, lalu kita jelas nampak benar-benar taatnya, benar-benar tauhidnya, dan dia berobat bisa kita terima dengan akal kita, dengan tebal-tebal, maka itu bisa kita katakan di sini bahwa kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, sihir hanyalah ujian. Apa kata Allah di sini? Innama nahnu fitnatan fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah kafir. Ketika Allah hadirkan izin adanya praktek sihir yang terrugiin, dan juga Allah izinkan adanya penyakit di sini, maka dua-duanya ujian. Ketika kita sakit, itu ujian. Ketika ada kesembuhan melalui perantara sihir dan Allah izin terjadi, itu ujian. Maka jangan sampai kita tergoda. Ingat, semua yang berlaku di muka ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan pernah kita mau tertipu dengan dunia ini, mau instan sehat, tapi dengan jalur sihir tidak akan kita lakukan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sihir bisa merusak rumah tangga. Wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa yang dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya? Banyak Bapak Ibu perceraian karena hasutan dan fitnah dan juga karena sihir. Ketika ada suami istri yang bertengkar, harusnya ada istighfar, suami istighfar, istri istighfar. Mungkinkah kita disihir? Mungkin Bapak Ibu orang tak senang melihat kita bahagia, melihat kita sakinah, iri dengki. Kemudian mereka bukan praktek-praktek sihir untuk merusak rumah tangga kita. Bisa Bapak Ibu, tapi tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Maka suami istri harus taat ketaatan. Maka biasakanlah Bapak Ibu selepas salat kita membaca 3 qul ya itu perlindungan kita kepada Allah dari sihir-sihir yang seperti itu. Sehebat apapun sihir Bapak Ibu, itu semuanya dengan izin Allah. Dengan menyadari sihir itu ada bisa merusak rumah tangga. Ketika suami istri tidak harmonis lagi, ikhtiar masing-masing. Suami tanpa ketaatannya, istri tanpa ketaatannya. Dengan suami yang taat, istri yang taat, tidak mempan sihir masuk kepada orang-orang yang taat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian hikmah, segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ribuan penyiar-penyiar, kita hanya satu di situ. Penyiar-penyiar itu Allah yang memberikan. Apapun yang akan penyiar-penyiar itu semuanya tetap izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa membuat mudarat kecuali dengan izin Allah. Maka jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita adalah memiliki benteng yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, ilmu yang merusak tidak ada manfaatnya. Apa kata Allah di sini? Wa yata'allamuna ma yasruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat. Banyak orang Bapak Ibu melihat penyiar-penyiar ini didatangi oleh banyak orang yang menuduhkan pula sebagai penyiar. Maka Allah ingatkan di sini, wa yata'allamuna ma yasruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat. Mereka berpikir dengan pandai yang berbeda, mereka dapat uang. Karena Allah mengatakan ilmu yang mereka pelajari itu membahayakan mereka, membahayakan dunia mereka dan membahayakan akhirat mereka. Dengan pernah Bapak Ibu, ketika kita melihat seseorang yang hebat didatangi oleh banyak orang, tapi indikasi dia sebagai penyihir yang pernah antara anak kita untuk belajar di sana. Nah, Allah ingatkan kita belajar sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak membahayakan. Kemudian berikutnya, dunia tidak sebanding dengan akhirat. Perlu Allah katakan. Itu kata Allah, malahu finna kredit min farad. Tidak ada bagian di akhirat baginya. Orang-orang yang berbuat sihir, yang pergi ke tempat sihir, maka tidak ada bagian akhirat itu. Betapa malamnya kita Bapak Ibu, kita duduk sebentar di dunia ini, telah terlibat dengan sihir ini, kita tidak dapat kamplengan di surga dan kemudian terakhir Bapak Ibu, menjual diri dengan sihir adalah kebodohan. Apa kata Allah di sini? Lebih sama
Sesungguhnya buruk jual beli mereka dengan sihir. Orang yang mencari kekuatan gaib untuk keuntungan sesaat pasti